Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofatihah Urbania, NIM 2012301117 dari kelas PAI 4I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas video, yaitu tugas video dari mata kuliah Fikih, Munaqohat dan Mawaris, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SHG MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait video PPT saya, yaitu dari kelompok 11 yang berjudul mengenai penyelesaian masalah musyarakah dan gahawarain. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian musyarakah atau yang biasa kita sebut dengan musytarikah. Nah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan menyatukan modal atau sumber daya untuk mengembangkan bisnis proyek tertentu. Salah satu permasalahan pokok yang dijelaskan oleh Al-Quran secara detail adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Syariat Islam menetapkan aturan waris ini dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan acuan utama hukum dan penentu pembagian warisan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa musyarakah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan menyatukan modal atau sumber daya untuk mengembangkan bisnis atau proyek tertentu, dan itu tuh hasilnya akan dibagi dua atau dibagi sama rata. Oke, selanjutnya itu struktur kasus musyarakah. Nah, di dalam musyarakah ini memiliki struktur yang sesuai dengan kasusnya, yang merupakan salah satu dari masalah istimewa atau khusus dalam kewarisan Islam. Nah, dalam struktur warisan ini sifatnya tetap ya. Jadi, yang mendapatkan harta warisan ini itu adalah suami, ibu, dua orang saudara, seibu. Ini boleh perempuan, boleh laki-laki ya. Yang seibu. Yang seibu itu gimana maksudnya? Yang seibu itu adalah dia yang memiliki ibu yang sama, tetapi ayahnya berbeda begitu. Dan ini yang paling penting, ini adalah syarat sahnya penyelesaian kasus musyarakah, yaitu satu atau lebih saudara laki-laki kandung atau perempuan kandung. Tuh. Apa maksudnya saudara laki-laki atau perempuan kandung itu yang memiliki satu ibu dan satu ayah gitu maksudnya. Oke, next yaitu contoh perhitungan musyarakah. Nah, kita akan coba menghitung dan menyelesaikan kasus musyarakah. Nah, ini contohnya kita mengambil ibu saya itu telah meninggal dan meninggalkan harta warisan sebanyak 72.000. Nah, ini adalah ketentuan. Suami mendapatkan 1/2 bagian, ibu mendapatkan 1/6 bagian, dua saudara atau saudari seibu mendapatkan 1/3 bagian. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 dibagi 6 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 3, 1, dan 2 itu sama dengan 6. Jadi saudara laki-laki kandung ini adalah 0 dan tidak mendapatkan harta warisan. Ini yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat. Ini kita akan menyelesaikan masalahnya. Ini jadi 3/6 karena ini kita mengambil asal masalah 6. Jadi 3/6, 1/6 dan 2/6. Kita kan mengambil permasalahan 6. Jadi yang dapat warisan ada 3, suami, ibu, dan saudara atau saudari seibu. Jadi yang mendapatkan harta warisan adalah 3. Saudara laki-laki kandung ini tidak mendapatkan warisan. Jadi 6 dikali dengan 3 atau asal masalah dikali dengan jumlah yang mendapatkan warisan. 3 dikali 3/18. 18-nya dapat dari mana? 18-nya dapat dari 6 dikali dengan 3 atau asal masalah dikali dengan yang mendapatkan harta warisan.
Jadi 9-nya dapat dari mana? Dari 3 dikalikan dengannya mendapatkan warisan. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi dapatlah 9 per 18, 3 per 18, dan 6 per 18. Oke, baik. Jadi 9 per 8 ini dikalikan dengan 72.000, atau 72.000 ini adalah harta warisan yang akan diwariskan. Jadi 9 per 18 dikali dengan 72.000, hasilnya adalah 36.000. Kita kalikan lagi. 3 per 18 dikalikan 72.000 sama dengan 12.000. Dan begitu lagi seterusnya. 6 per 18 dikali dengan 72.000 sama dengan 24.000. 36.000 ditambah 12.000 ditambah 24.000 itu sama dengan 72.000. Itu telah habis. Jadi saudara laki-laki kandung ini tidak mendapatkan warisan, atau saya sebagai anak kandung dari ibu dan ayah saya tidak mendapatkan warisan. Apa? Karena warisannya telah dialihkan kepada suami ibu saya atau ayah saya, ibu dari ibu saya atau mbah saya, dan 2 saudara atau saudari seibu ibu saya, atau anaknya ibu saya tetapi memiliki ayah yang berbeda dari saya, seperti itu. Jadi itulah cara mengerjakan atau hitungan dalam kasus musyarakah. Next. Dan penyelesaian konsep musyarakah ini menggunakan metode tashih masalah atau penyamaan masalah. Nah, seperti yang telah kita pelajari tadi, dia menggunakan metode seperti ini ya, metode pecah-pecahan atau perhitungan. Nah, yang kedua itu adalah konsep digunakan jika saudara seibu lebih dari 1 dan ada saudara kandung. Seperti yang saya bilang tadi, yang sah mendapatkan warisan yaitu suami, ibu dari ibu saya, 2 saudara atau saudari seibu, dan syarat paling sahnya adalah jika dia memiliki anak kandung atau saudara laki-laki atau perempuan kandung. Jadi jika misalnya dia tidak memiliki saudara kandung atau anak kandung, dia tidak akan bisa menggunakan penyelesaian masalah musyarakah. Atau misalnya dia tidak memiliki 2 saudara atau lebih yang seibu, maka dia tidak bisa menggunakan metode perhitungan musyarakah. Nah, yaitu kita memasuki terkait penyelesaian gawarain, mana secara bahasa gawarain berasal dari kata gharah, artinya tipuan. Menurut Abdullah Al-Rahim, dalam bahasa tersebut terjadi penipuan kepada ahli waris ibu. Dalam ketentuannya, ibu menerima 1/3 bagian, tetapi kenyataannya ia menerima 1,5 atau bahkan 1/6 bagian dari harta peninggalan. Nama lain mengartikan gawarain sebagai bentuk ganda atau gharah atau tasniyah yang berarti bintang cemerlang. Masalah ini disebut juga masalah umrayatain, dinisbahkan kepada penggagas utamanya yaitu Umar bin Khattab. Malahan Syihab al-Din al-Ramli menyebutnya dengan ghoribatain karena masalah tersebut tidak ada yang menandingnya. Nah, ini adalah contoh kasus gawarain, yang mana kasus gawarain yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Beda ya sama dengan kasus penyelesaian musyarakah tadi. Kalau musyarakah tadi ada suami, ibu, 2 saudara, saudari seibu, dan 1 saudara kandung. Di sini suami mendapatkan 1/2 bagian, ibu mendapatkan sisanya 1/3 atau sisa dari ayah tadi. Ayah atau ashobah memiliki 2/6. Oke, next, penyelesaian konsep gawarain. Nah, di sini
Penjelasan konsep gawarain yaitu ahli warisnya yang terdiri dari suami, ibu, dan bapak. Jadi, misalnya ibu dari ibu saya telah meninggal dan yang mendapatkan warisan itu hanya suaminya, ibunya, dan ayahnya dari ibu saya. Jadi di sini ketentuannya, suami akan mendapatkan harta sebanyak 1/2 bagian dan ibunya akan mendapatkan 1/2 bagian. Maaf ya, ini kesalahan teknis, akan mendapatkan 1/3 bagian dan ayahnya atau disebut asabah akan mendapatkan sisanya. Jadi misalkan ibu saya meninggalkan warisan sebanyak 60 juta. Jadi itu akan dibagikan, suami ibu saya mendapatkan 1/2 bagian dengan 60 juta, yaitu berarti 30 juta. Kenapa paling banyak? Karena suami ini akan mengasih kepada anaknya, jadi mendapatkan 30 juta dan sisanya adalah 30 juta. Nah, sisanya ini akan dikalikan 1/3 oleh ibunya ibu saya, yang mana hasilnya adalah 10 juta. Jadi ibunya ibu saya ini akan mendapatkan harta warisan sebanyak 10 juta. Nah, jadi 30 yang diterima oleh suami dari ibu saya dan 10 juta yang diterima oleh ibunya ibu saya. Jadi totalnya adalah 40 juta dan sisanya itu akan didapatkan oleh bapaknya ibu saya atau asabah, yaitu sebanyak 20 juta. Jadi 30 juta ditambah 10 juta ditambah 20 juta, jadi hasilnya adalah 60 juta. Jadi penyelesaian ini sangat akurat dan benar adanya. Kita memasuki kesimpulan. Nah, jadi musyarakah dan gawarain penting dalam ilmu waris Islam. Tujuannya untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam pembagian warisan didasarkan prinsip syariah, keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak. Nah, dengan kita mempelajari penyelesaian musyarakah dan gawarain, maka bagian warisan tidak akan lagi ada yang namanya tidak adil, karena itu udah ketentuan dalam agama Islam. Oke, sekian video penjelasan saya tentang penyelesaian musyarakah dan penyelesaian gawarain. Jika banyak sekali kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan, dan jika teman-teman merasa penyampaian saya ini kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Cukup sekian video penjelasan mengenai penyelesaian musyarakah dan gawarain dari saya. Sebelum saya mengakhiri presentasi kita, maka izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Nanti bantu bilang cakep ya. Sarapan pagi dengan minum jus, diiringi musik yang lembut dan halus. Teruntuk Bapak dosen yang baik dan tulus, jangan lupa kiranya beri kami nilai 100. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.